Ini adalah pelajaran tentang menggunakan fungsi trigonometri. Jadi seperti apa? Kalau misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini, dan sudut ini adalah pi per 4, pi per 4 radian. Pi per 4 radian itu sama dengan 45 derajat ya. Ini rad. Dan sisi hipotenusanya adalah 10 akar 2. Kita bisa mengetahui ukuran sisi-sisi yang lain. Misalkan kita pengen tahu sisi yang ini. Sisi yang ini berapa sih ukurannya? Kita bisa hitung dengan mengetahui sudutnya dan sisi hipotenusanya. Kalau sudutnya ini berarti sisi ini kan adalah sisi yang berdekatan dengan sudut ya. Kalian coba ingat apa yang berhubungan dari sinus, kosinus, tangen, apa yang berhubungan dengan sisi terdekat dan hipotenusa? Kosinus kan? Kosinus itu perbandingan antara sisi yang berdekatan dengan sudutnya, ini sudut, dibagi hipotenusanya. Berarti kosinus pi per 4 sama dengan sisi yang berdekatan dengan sudut pi per 4 radian ini dibagi 10 akar 2. Nah, D ini yang kita pengen cari kan? Sisi ini yang pengen kita cari. Berarti D sama dengan kosinus pi per 4 dikali 10 akar 2. Nah, dalam trigonometri biasanya kita nggak perlu mengingat cos pi per 4 itu berapa sih, atau cos 45 derajat tuh berapa, nggak perlu ingat. Tapi kita juga bisa ingat, tapi sebenarnya tidak perlu diingat gitu. Nah, kalau di soal-soal itu biasanya kasih tahu pi per 4 itu berapa. Nah, sekarang saya kasih tahu aja ini. Kosinus pi per 4 itu sama dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Dikalikan dengan 10 akar 2. Berarti sama dengan ini. Akar 2 kali akar 2, 2 kan? 10 kali 2, 2 per 2. Ini bisa dicoretkan 2-nya. Sama dengan 10. Berarti ini D sama dengan 10. Nah, gitu. Coba soal yang lain. Ini segitiga siku-siku. Kemudian sudut ini misalkan 0,54 radian. Kemudian diketahui sisi yang dihadapan dari sudut ini adalah 3 misal. Terus kita pengen tahu sisi ini misalkan, sisi yang berdekatan. Di antara sinus, kosinus, dan tangen, apa yang berhubungan dengan sisi yang berada di hadapan dan sisi yang berdekatan? Tangen kan? Tangen itu adalah perbandingan antara sisi yang di hadapan, ini yang hadapan, dibagi dengan sisi yang berdekatan. Berarti tangen 0,54 radian ini tetap ya, ini juga nggak perlu diingat, nggak mungkin nginget ini tangan 0,54 radian. Nanti saya kasih tahu ini tangan
0,45 itu berapa? 0,5 tangan 0,54 itu berapa? Ini sisi yang hadapan H per D. D sama dengan D sama dengan 3 per tangan 0,54 ya. Tangan 0,54 itu berapa? Sebenarnya bisa juga pakai kalkulator. Jadi tangan 0,54 itu berapa gitu ya, kalkulator. Ini ya, ini kita rubah dulu ke radian, terus masukin 0,54, terus pencet ini tombol tangan. Ini kan 0,599 sekian-sekian. Itu artinya tangan bisa juga dibulat 0,6 ya. Berarti tangan 0,54 sama dengan 0,6, sekitar 0,6. Berarti ini D sama dengan 3 per 0,6 sama dengan berapa? Ini kan bisa 3 per 6 per 10. Terus ini bisa jadi 3 dikalikan dengan kebalikannya dari 6 per 10 kan, 10 per 6. 3 bisa dibagi 3 jadi 1, 6 bisa dibagi 3 jadi 2. Ini sama dengan 5. Berarti panjang sisi yang berdekatan ini sama dengan 5. Nah, itu adalah cara menggunakan fungsi trigonometri. Kita akan melakukan latihan lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Kita coba aja pakai kalkulator.